Saudara, tim sinkronisasi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Sandi telah bekerja. Sejumlah aspirasi warga pun mulai disaring. Salah satu yang menjadi sorotan adalah transisi atau perpindahan kebijakan di Pemprov DKI Jakarta. Bagaimana komunikasi tim sinkronisasi dengan DPR DKI Jakarta dan juga Pemprov DKI Jakarta saat ini? Sudah bergabung di studio Kompas TV anggota DPR DKI Jakarta dari fraksi PDI Perjuangan, Gembong Warsono, dan lewat sambungan satelit kami telah bergabung dengan Ketua Tim Sinkronisasi Anies Sandi, Sudirman Said. Selamat petang. Selamat petang. Saya izin ke Pak Sudirman Said. Pak Sudirman Said dengan Aiman, Kompas TV. Selamat petang Mas Aiman. Selamat petang Mas Gembong. Iya. Apa kabar kembali Pak Sudirman Said setelah lama nggak terdengar, sekarang tiba-tiba jadi ketua tim sinkronisasi. Saya ingin sebelum saya tanyakan soal tim sinkronisasi, apa yang kemudian disampaikan ke Pak Sudirman Said sehingga Pak Sudirman Said bersedia menjadi tim sinkronisasi dari Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Anies Sandi? Mas Aiman, terima kasih. Kita lama sekali nggak ketemu. Iya. Sederhana saja, karena Pak Anies dan Pak Sandi minta tolong saya untuk memfasilitasi proses sinkronisasi. Kemudian saya mengatakan ya semua tugas yang memberi manfaat insya Allah akan saya kerjakan. Jadi tidak ada diskusi yang terlalu panjang lebar, tapi lebih pada ya sudah apapun yang bisa kita kontribusikan kita jalankan. Dan kebetulan memang Pak Anies Sandi menyusun komposisi timnya sangat baik gitu ya. Jadi saya berkesempatan bekerja dengan orang-orang kompeten. Ada Profesor Eko Prasojo, ada Mas Marco Kusuma Wijaya, ada Pak Hanif Ari, Ibu Nana, kemudian ada juga mantan birokrat DKI, dan ada lawyer. Jadi ini tim yang saling melengkapi dan saya diberi komposisi itu, saya kira ini waktu yang baik lah untuk kembali bersama masyarakat. Tim sinkronisasi di Dream Team, kalau saya katakan tadi, karena banyak orang-orang hebat yang Anda sebutkan tadi. Apa yang ada di bayangan Pak Sudirman terkait dengan tim sinkronisasi dan apa kira-kira output yang positif yang akan dicapai pada saat nanti tim sinkronisasi bubar? Saya mendapat cerita dari Pak Gubernur, Pak Anies, bahwa ide itu datang ketika justru bertemu dengan Pak Basuki. Ketika bertemu pertama kali, Pak Basuki mengatakan bahwa ini sedang musim menyusun anggaran, karena itu akan baik kalau Pak Anies segera menunjuk tim supaya berkomunikasi dengan Pemda. Jadi itu latar belakangnya. Mengenai apa yang akan dideliver, saya kira jelas sekali bahwa yang ingin dicapai adalah supaya apa-apa yang sudah dijanjikan dalam kampanye bisa terakomodasi atau terintegrasi dalam program kerja Pemda DKI ke depan. Dan saya merumuskan tugas tim ini adalah menghasilkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk penyempurnaan atau sinkronisasi dari RKPD maupun RPJMD. Oke, realnya Pak, saya ingin tanya ke depan, langkah pertama yang sudah dilakukan terkait dengan komunikasi ini dengan Pemprov DKI Jakarta yang saat ini masih menjabat. Saya yakin bahwa Pak Sandi dan Pak Anies terus membina komunikasi dengan Pak PLT Gubernur dan juga Pak Basuki ya, ketika masih menjabat Gubernur. Dan menurut saya hanya masalah waktu, pada akhirnya akan bertemu lah. Ini kan saya memahami masih sibuk, apalagi Pak Jarod bekerja sendiri, tidak ada wakil gitu. Jadi belum sempat ketemu Pak? Tapi kita sabar ya. Belum sempat ketemu dengan Pak Jarod, dengan pimpinan DPRD juga, Pak Prasetyo misalnya? Setahu saya belum sempat ketemu, dan kami saya kira eloknya berkomunikasi dengan SKPD setelah ada pertemuan formal dengan Pak Gubernur, Pak PLT Gubernur. Oh, setelah Gubernur PLT dengan Gubernur terpilih bertemu, baru kemudian tim sinkronisasi bisa langsung bergerak di bawah dengan SKPD. Itu yang ada di bayangan Pak Sudirman Said? Betul, betul. Saya kira harus begitu. Ini bagaimanapun kan kita mesti menjaga fatsun, menjaga tata krama ya. Pak Sudirman, saya ingin tanya, kalau nanti ketemu, saya ingin mendahului sedikit. Apa yang akan Bapak sampaikan ke SKPD? Saya kira yang akan bertemu pertama kali tentu Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur terpilih. Kemudian
terserah beliau apakah akan bersama-sama dengan tim, tapi mungkin di antara beliau-beliau perlu bicara dulu, menyamakan persepsi, dan pada waktunya tim akan diikutsertakan, kita siap saja. Dan tidak lebih dari dan tidak kurang yang ingin dikatakan adalah memohon bantuan, memohon dukungan supaya proses penyusunan program ke depan bisa dikerjakan bersama dan mendapat support sepenuhnya dari SKPD di bawah pimpinan Pak PLT Gubernur. Pak Sudirman Said ini fatsunnya tinggi sekali, tata keramanya tinggi sekali, jadi nggak mau bocorin sedikit. Saya ke Pak Gembong aja kalau gitu. Pak Gembong, apa nanti yang akan disampaikan? Pak Sudirman nanti siap ketika nanti Pak Anies, Pak Sandi dengan Pak Jarod bertemu, kemudian langsung bekerja tim sinkronisasi. Apa kira-kira yang diharapkan dari PDIP? Bisa nggak masukin program-program andalan Anies Sandi sekarang, menurut Anda, fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta? 2017 ada dua pembahasan APBD. Pembahasan pertama adalah pembahasan APBD tambahan, perubahan. Sampai bulan apa itu? Kira-kira sekitar bulan Juni-Juli. Juni-Juli masih panjang loh Pak. Itu Juni-Juli itu adalah bicara APBD perubahan. Oke, habis lebaran itu ya. Setelah itu kita bicara APBD murni, 2018. APBD 2018 itu pelaksanaan musrembangnya sudah dilalui. Sampai dengan tingkat provinsi sudah dilakukan musrembang. Jadi Anda mengatakan bahwa tidak bisa dimasukkan program baru lagi? Bukan seperti itu. Artinya kalau program-program unggulannya Pak Anies Sandi mau dikonfirmasikan, mau dimasukkan dalam APBD 2017, tentunya kan harus lewat Bapeda. Kan gitu loh. Pintunya adalah pintu Bapeda. Hanya itu? Ya. Karena kemudian komunikasi inten dengan DPRD tentunya kan seperti itu. Karena penyelenggaraan pemerintahan daerah itu kan terdiri dari dua institusi, yaitu DPRD dan Gubernur. Jadi kalau seandainya lewat Bapeda, kemudian nanti lewat DPRD, dua-dua disetujui, nggak ada masalah? Nggak ada masalah. Artinya pintunya kan mesti di situ dulu. DPRD tinggal membahasnya apa yang menjadi usulan dari eksekutif. Saya bicara spesifik sekarang, karena udah ketahuan programnya apa, contohnya OKOC, OKO Trip, DP 0 rupiah, kira-kira bisa nggak masuk di anggaran yang telah disetujui DPRD DKI Jakarta tahun 2017 ini, menurut Bapak? Saya belum bisa bicara itu. Kenapa? Tapi yang kita lihat dulu, usulannya kayak apa dulu. Kan begitu. Usulan yang disampaikan oleh Pak Anies Sandi berdasarkan program-program yang menjadi program unggulannya yang disampaikan saat kampanye kemarin. Udah terdengar OKOC seperti apa, One Kecamatan, One Center for Entrepreneurship, kemudian ada DP 0 rupiah, kan sudah jelas semuanya Pak. Betul. Tapi wujudnya kayak apa? Maksudnya seperti apa? Mesti itu disampaikan dulu kepada DPR, kepada harus detil. Iya, kepada Bapeda, kemudian itu masuk dalam RKPD, baru nanti kita bahas bersama-sama. Pak Gembong masih ragu-ragu Pak Sudirman Said karena belum tahu detailnya seperti apa. Kira-kira seperti apa Pak supaya diyakinkan nanti DPRD bisa langsung menyetujui tanda tangan gitu Pak Sudirman? Mas Aiman, saya tidak melihat ada keraguan. Saya malah merasa bahwa yang disampaikan Pak Gembong tadi adalah prosedur yang memang seharusnya gitu. Jadi pertama-tama kita berusaha menyampaikan program yang sudah dikampanyekan itu dalam proses penyusunan tadi. Sudah itu dirumuskan oleh yang namanya tim perumus anggaran daerah. Kemudian pada waktunya akan bertemu dengan DPRD dan DPRD akan membahasnya. Jadi disitulah akan ada presentasi, akan ada penjelasan. Dan itu pasti akan dilakukan bukan oleh tim sinkronisasi. Itu dilakukan oleh gubernur terpilih pada waktunya gitu. Kenapa saya katakan ada keraguan Pak? Karena masih mau lihat dulu kalau seandainya nggak cocok bisa dicoret nanti Pak. Itu artinya ragu-ragu Pak Sudirman Said. Saya kira itu bukan keraguan, tapi memang sikap kritis yang mesti ditunjukkan oleh legislatif. Jadi sepanjang masuk akal, sepanjang argumennya baik, saya kira beliau-beliau di DPRD akan mendukung program untuk masyarakat. Karena harus diingat bahwa ini program bukan programnya Anies Sandi, tapi program untuk masyarakat DKI. Gitu. Anda setuju kalau ini bukan program Anies Sandi, ini program masyarakat DKI loh Pak Gembong. Jadi jangan terlalu difilter, jangan terlalu disaring. Lihat dulu manfaatnya untuk masyarakat banyak, betul nggak? Itu yang menjadi satu-satunya kunci atau ada hal lain? Sangat setuju. Sangat setuju. Jadi nggak ada masalah dong? Selama ini apa yang kita lakukan bersama dengan Ahok 5 tahun ini kan bagaimana memberikan kesejahteraan pada rakyat Jakarta. Sementara Pak Ahok sudah berbuat, sementara sekarang Pak Anies dan Pak Sandi sudah memberikan program. Lah, program itu sepanjang untuk meningkatkan kualitas kehidupan rakyat Jakarta menjadi lebih baik. Saya yakin, bahkan Hakul yakin, teman-teman fraksi PDI Perjuangan pasti akan memberikan dukungan itu. Jadi nggak usah khawatir. Saya ingin Pak Gembong ingin memberikan catatan kritis. Kira-kira hal seperti apa yang kemungkinan nanti akan menjadi masalah atau setidaknya dikritisi dari pihak DPRD terkait dengan program-program yang akan dimasukkan di APBD 2017 dari fraksi PDI Perjuangan? Misalkan
ya sudah pastilah kita bicara DP 0% itu implementasinya bagaimana, 0 rupiah itu bagaimana. Kemudian bicara masalah kartu Jakarta Pintar Plus, itu bagaimana, kan kita mesti tahu dulu. Sekarang Jakarta Pintar sudah ada, kemudian apa sih yang dikatakan plus itu, kan itu mesti kita diskusikan. Gimana yang kira-kira Anda akan mengkritisi kalau seandainya itu, oh ini sih sudah ada sebelumnya, tidak perlu ada yang baru, jadi nggak usah lah dicoret. Ya itu yang perlu kita detailnya kita lihat dulu Mas Eman. Gitu loh. Jadi sepanjang kita belum melihat secara detail, saya kira sulit kita untuk bicara menyampaikan secara intinya detail. Anda punya kesepakatan bahwa ketika ini untuk masyarakat banyak dan ada penambahan fasilitas misalnya dari apa yang disampaikan oleh Anis Sandi, oleh programnya itu, semua di DPRD termasuk Anda, fraksi PDI Perjuangan akan setuju? Insya Allah itu pasti akan disetujui. Insya Allah? Ya, insya Allah. Pak Gembong Warsono mengatakan pada Kompas Petang hari ini tanggal 16 ya. Mei 2016. Ya. 2017, mohon maaf. Betul, karena selama ini yang kita perjuangkan untuk kesejahteraan rakyat Jakarta. Sudah dijanjikan oleh Pak Gembong Warsono, tapi Pak Gembong Warsono punya teman-teman yang lain, Pak Sudirman Said, nanti kita akan lihat seperti apa. Tapi terakhir, saya akan tanyakan kepada Anda, Pak Sudirman Said, apa kira-kira yang bisa Anda yakinkan kepada DPRD saat ini bahwa apa yang disampaikan nanti oleh tim sinkronisasi adalah hal yang memang untuk kebaikan masyarakat banyak, bukan sekedar produk kampanye masa lalu? Ya, kata kunci sinkronisasi itu penting untuk difahami bersama. Jadi kita tidak punya pretensi untuk merubah segala sesuatu, tapi yang akan dilakukan adalah mensinkronkan apa-apa yang sudah baik menjadi lebih baik. Dan tadi Pak Gembong sudah menyampaikan dengan sangat bagus, saya kira bahwa ya memang sepanjang program ini bermanfaat bagi masyarakat tentu akan didukung. Dan saya punya satu pemahaman bahwa yang berhubungan nanti dengan DPRD adalah gubernur dan wakil gubernur terpilih bersama SKPD-nya. Dan kami hanya menjembatani, memfasilitasi proses persiapan agar supaya begitu gubernur wakil terpilih dilantik sudah bisa langsung bekerja. Jadi tentu saja dalam proses ke depan, bulan-bulan ke depan, akan ada komunikasi dengan fraksi-fraksi untuk mendapatkan masukan. Tetapi formalitas pembahasan di DPRD akan dikerjakan oleh pimpinan yang resmi, yaitu gubernur dan wagub terpilih bersama dengan SKPD yang terkait. Baik, kita tahu semua bahwa Pak Sudirman Said adalah tipe pendobrak. Kita tunggu nanti gebrakan-gebrakan barunya Pak Sudirman Said. Kita tunggu nanti langkah selanjutnya bagaimana kemudian terkait dengan tim sinkronisasi ini. Terima kasih Pak Sudirman Said, Ketua Tim Sinkronisasi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Anis Sandi. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih juga Pak Gembong Warsono, fraksi PDI Perjuangan di DPRD DKI Jakarta.